Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah muliakan kita di pagi ini, yaitu dengan membangunkan kita, menggerakkan langkah kita sehingga tidak terasa berat. Dinginnya subuh ini tidak membuat kita untuk enggan melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Selain itu, sembari beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Terkadang kita masih mempunyai kegiatan yang penting lainnya, namun kita masih meluangkan waktu berzikir sembari mendengarkan tausiah tafsir pada subuh Kamis yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, dan Rasul telah menyampaikan semua amanah. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, sehingga nama tersebut sangatlah berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan beliau adalah sosok di mana nanti di hari akhirat semua orang akan mencari beliau dan akan memintakan syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh sebelumnya kita telah membahas ayat yang terakhir adalah ayat 11 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Harta itu tidak akan pernah berfungsi sama sekali apabila nanti setelah seseorang itu dicabut nyawanya. Nanti pada saat dia sudah meninggal dunia, harta yang dimiliki oleh orang tersebut akan menjadi rebutan bagi ahli waris. Banyak kejadiannya pada saat seseorang meninggalkan harta, maka itu akan menjadi rebutan. Ada sebuah ilustrasi yang sering saya ceritakan kepada jamaah semuanya. Seorang pasangan suami istri menikah dikarenakan dengan cintanya, dia diberikan nafkah oleh suaminya setiap bulan. Setiap bulan dikasih nafkah untuk belanja kehidupan rumah tangga 5 juta, dan untuk sang istri 5 juta. Terserah dia mau pakai untuk apa. Setelah sekian lama, sang istri mampu membeli emas. Dia dikumpulin emas itu sebanyak 1 kaleng kuih kongguan. Bayangkan segitu banyak emas yang dikumpulin. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebaikan suaminya pada saat dia menikahi dengan suaminya itu. Dan apa yang terjadi? Tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba sang istri tercinta meninggal dunia.
Emas tersebut disimpan dalam sebuah lemari yang sangat rapi, tidak ada yang tahu satu orang pun. Bulan pertama, sang suami masih sangat mencintai, teringat dengan kenangan bersama istrinya. Bulan kedua masih teringat, bulan ketiga masih teringat. Bulan keempat sudah mulai pudar. Bulan kelima ada yang kenalin, bulan keenam menikah dengan istri muda. Dikenalin sama temannya, umur calon istrinya itu 19 tahun. Apa yang terjadi dengan istri yang sudah meninggal tadi? Kalau seandainya posisinya itu adalah posisi ibu-ibu setelah sekian lama mengumpulkan emas dan sudah terkumpul satu kaleng kongguan, bagaimana rasanya pada saat emas tersebut dibongkar, dicari sama istri muda, ketemu dan hak milik istri muda? Apakah ibu-ibu akan bangkit dalam kuburan untuk mencekik istri muda tersebut? Enggak bisa. Enggak bisa lagi. Maka fungsi harta itu adalah, ingat dengan ayat nomor 11 ini, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau kita nanti sudah meninggal dunia, harta itu tidak akan pernah berfungsi lagi. Maka tempatkan harta tersebut pada saat dia masih ada. Begitu dikasih uang sama suami, katakanlah misalnya 5 juta, jadikan 1 juta itu untuk sedekah. Untuk siapa disedekahkan? Yang pertama bisa disedekahkan untuk orang tua kita. Kita minta izin sama suami, ya, izinkan saya untuk kasih untuk mama mertua, untuk mama abang 300 ribu. Setelah itu kita minta izin sama suami untuk kasih untuk mama kita 300 ribu. Dan kalau ada anak yatim kita kasih 400 ribu. Inilah yang akan bekerja pada saat kita sudah tidak ada lagi. Maka jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang dinyatakan oleh Allah apabila nanti sudah tidak ada lagi nyawa, maka harta tersebut tidak akan pernah berfungsi lagi kepada mereka. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, di ayat 12 dan 13 ini merupakan pembahasan kita di subuh yang berbahagia ini, di mana Allah berfirman, inna alaina lal huda wa inna lanal akhirata wal ula. Sadaqallahul azim. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya inna alaina lal huda, sesungguhnya yang memberikan hidayah itu adalah kami. Allah lah yang memberikan hidayah. Bukan berarti orang yang tidak datang ke masjid itu tidak dapat hidayah, bukan. Mereka tidak mau mengambil hidayah yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang membedakan antara orang yang tidak ke masjid dengan orang yang ke masjid? Orang yang ke masjid itu mereka mencari hidayah, merebut peluang. Sedangkan mereka yang tidak mau ke masjid, tidak mau mengikuti pengajian, mereka mengabaikan hidayah dari Allah. Ini yang dimaksud dengan inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya akhirat itu adalah milik Allah, dan kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang paling penting. Kenapa kita katakan penting? Dikarenakan kehidupan akhirat itu adalah sangat-sangat menentukan seseorang itu kehidupannya di dunia. Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya wa ta'kidul khabar bi inna, bahwasanya di sini menguatkan berita sebelumnya pada saat menjelaskan bahwasanya tidak berfungsi harta, bahwasanya semua itu yang diberikan oleh Allah itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang bermanfaat apabila tidak digunakan kepada jalan-jalan Allah. Sehingga dimulai dengan kata-kata inna alaina lal huda, bahwasanya yang memberikan hidayah itu adalah kami. Wal hurf ala idza waqa'a baina ismin wa ma yadullu ala fi'lin yufidu ma'na al-luzum. Kata-kata ala ini bahasa Arab indah sekali Bapak Ibu. Kalau seandainya kita menemukan kata-kata ala dan terdapat di antara kata benda, misalnya di sini inna alaina lal huda, bahwasanya sesungguhnya terdapat kata-kata ala dan ada kata-kata isim, maka itu bermakna lazim, ya, bermakna lazim, harus, wajib. Itu makna ala tersebut. Sehingga Imam Ibnu Ashur mengatakan dengan makna lazimun lana hudan nas, kami wajib memberikan
hidayah kepada manusia. Wa hadzal iltizam min Allah iqtida'uhu fadluhu wa hikmatuhu fatawalla irsyadin nas ila al-khair qabla an yu'khadhahum bisu'i a'malihim. Sehingga manusia itu diarahkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebelum dia terjerumus kepada perbuatan yang jahat. Saya teringat sekali dulu pada saat kita melanggar pertama sekali pelanggaran di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu tidak boleh merokok. Apa yang terjadi pada saat anak santri coba-coba merokok? Ini adalah pelanggaran, sesuatu yang dilarang. Maka yang terjadi itu adalah jantungnya berdetak kencang. Duk, duk, duk. Kenapa? Karena itu tabiatnya menolak setiap keburukan. Sama bagi ada orang yang melakukan kemaksiatan pertama sekali. Misalnya dia mabuk. Sewaktu pertama dia mau mabuk, pasti dia menolak. Jantungnya itu menolak, hatinya itu tidak nyaman, resah. Tapi karena sudah dibiasakan sekali, 2 kali, 3 kali, sehingga apa yang terjadi pada saat dia tidak melakukan kemaksiatan, di situ dia resahnya. Pada saat dia tidak mabuk, pada saat dia tidak berzina, di situ dia akan gelisah. Dikarenakan apa? Hatinya itu sudah dikotori dengan noda. Semakin lama noda itu semakin membuat hati ini gelap, sehingga dia jauh dari cahaya. Padahal Allah sendiri yang mengatakan bahwasannya lazim kepada setiap manusia dia akan memilih sesuatu yang baik. Tidak akan pernah dia akan memilih sesuatu yang tidak baik. Fahudallahil insan bi an khalaqahu qablan litamyiz baina as-sulh wal fasad. Allah memberikan hidayah tersebut di mana dia dapat membedakan antara baik dan buruk. Ini merupakan salah satu hidayah. Semua orang mau beriman ataupun tidak, dia akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh misalnya, ini pengalaman pribadi. Pada saat saya naik metro kereta api bawah tanah di Amerika, itu perjalanan dari Virginia ke Washington, saya menemukan sekelompok anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan suka buat geng di Amerika. Di metro itu kereta api bawah tanah itu memang sudah dibuat. Ini untuk orang yang cacat, ini untuk orang yang lansia, udah ada bangkunya. Dan itu tidak ada satu orang pun yang mau duduk. Kendati mereka punya geng, kendati anak muda itu punya segerombolan temannya. Ini menunjukkan apa? Sejelek mereka, istilahnya, segaul-gaul mereka, sebandel-bandel mereka, mereka tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Padahal mereka tidak punya iman. Begitu juga dengan kejadian pada saat saya berada di Belanda, ada nenek-nenek tua, begitu naik ke dalam kereta api itu, langsung bangun anak mudanya. Kenapa? Padahal mereka bukan beriman. Karena mereka mempunyai sebuah pembeda antara mana yang baik, mana yang buruk. Saya ngobrol sama anak muda tersebut, dia katakan, kenapa kamu bangun? Kamu kan sudah bayar tiket. Hak kamu itu kan mendapatkan tempat duduk. Iya. Tapi lebih parah lagi kalau seandainya ada orang tua naik, saya tidak bangun, orang semua akan mencemoohkan kepada saya. Inilah penilaian. Inilah hidayah yang diberikan oleh Allah. Bahwasanya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Summa azzaza dzalika bi an arsala ilaihi rasulan mubayyinan lima yakhfa amruhu. Kemudian diutuslah Rasul kepada setiap kaum agar mereka mengetahui apa saja yang tidak terbetak, apa saja yang tidak terlihat dengan mata. Rasul menceritakan kepada kita, akhirat itu penting, akhirat itu sangat-sangat luar biasa, balasan surga itu sangat indah. Itu kan sesuatu yang tidak nampak. Namun kita mempercayainya. Kenapa? Karena itulah yang dinamakan dengan keimanan. Dan kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, oleh Rasul. Setiap kaum yang ada di atas muka bumi ini, melainkan Allah mengutus Rasul kepada mereka. Agar apa? Agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Allah memastikan semua kita itu dikirim Rasul agar kita mengetahui mana yang baik dan mana yang salah.
Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, lima qad ikhfa amruhu minal af'al aw yashtabihu 'ala an-nas fasaduhu bi salahihi, ataupun di mana untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarahkan manusia untuk melakukan kejahatan, dengan demikian dia dapat memperbaikinya. Berapa banyak dulu pada saat orang tidak mengetahui bahwasanya melakukan perbuatan judi itu dapat merusak rumah tangga. Tapi begitu dia mendapatkan pencerahan bahwasanya judi itu merupakan salah satu perbuatan min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, maka dia terbetik di dalam hatinya untuk tidak melakukan perbuatan judi online. Hari ini banyak sekali rumah tangga itu yang terjerumus dengan judi online. Di awalnya mereka memang tidak mempunyai uang, namun ada fasilitas yang dinamakan dengan pinjaman online. Pada saat dia mengambil pinjaman online, maka dia akan menggunakan pinjaman tersebut untuk berjudi. Dan ingatlah bahwasanya orang yang berjudi itu orang yang tidak pernah akan menang, karena yang menang itu adalah tetap bandar judi. Apalagi hari ini semua bentuk judi itu sudah berbentuk platform digital, sudah dikemas dalam bentuk internet. Itu semuanya dikontrol melalui server, sehingga siapa yang mau dikasih menang itu sudah ada targetnya, sehingga nanti dia akan menjadi testimoni. Dia akan mengungkapkan kepada orang, ayo investasi di ini, padahal itu semuanya sudah dikom kali kom sama bandar judinya. Sehingga orang-orang yang mengetahui tentang hal tersebut dan dia sadar insaf, maka dia dapat memperbaiki kehidupannya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa'ataf wa inna lana lal akhirata wal ula ala jumlah. Sedangkan penyandaran firman Allah, wa inna lana lal akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah bagi kami, wal ula, dan sangat-sangat penting itu dikaitkan, disandarkan kepada inna alaina lal huda, yaitu firman Allah, sesungguhnya hidayah itu adalah milik kami. Kenapa dikatakan bahwasanya wa inna lana lal akhirah? Karena sesungguhnya hari akhirat itu adalah milik kami. Hari ini berapa banyak di antara kehidupan di dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan. Ada di antara kita yang diambil gajinya oleh atasan kita, ditahan pangkatnya, tidak diberikan berbagai macam kemudahan. Di mana kita bisa mengadu? Sedangkan kita anak buahnya. Tidak ada tempat yang mengadu. Bahkan kalaupun kita mengadunya, kita juga akan dikenakan sanksi kembali. Maka fungsi kehidupan akhirat itu adalah untuk meluruskan semua yang tidak lurus di dunia. Harus kita percayai bahwasanya pada saat dia mengambil hak kita di dunia, pada saat dia menzalimi kita di dunia, pada saat kita ini teraniaya di dunia, maka yakinilah bahwasanya ada kehidupan di akhirat yang akan diluruskan semuanya di depan mahkamah Allah, di depan pengadilan Allah. Sehingga kita tidak perlu kecewa dengan kehidupan ini, sehingga kita tidak perlu komplain. Bahkan kita tidak perlu curhat di media sosial. Tidak perlu. Yang perlu kita sampaikan adalah kita melakukan curhatan di hadapan Allah. Bagaimana curhatannya? Bangun tengah malam, sujud, pinta sama Allah. Jangan pinta mati dia. Pinta diberikan hidayah. Ya Allah, dia telah mengambil hak saya. Ya Allah, dia telah menzalimi saya. Ampunilah saya. Berikan hidayah kepada dia. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau tidak, maka fungsi akhirat itu sama sekali tidak ada. Maka kita meyakini bahwasanya wa inna lana lal akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah milik Allah. Maka kita serahkan semua kehidupan kita setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha di kehidupan di dunia ini ada yang tidak lurus, maka kita akan mengharapkan pengelurusan kehidupan di dunia ini, yaitu pada saat kehidupan di akhirat. Imam Ibnu Ashur menjelaskan wa fil ayah isyaratun 'azimatun ila al-umuril jaza. Ini menunjukkan bahwasanya adanya
petunjuk terhadap balasan. Kenapa? Hari akhirat adalah hari yang paling diharapkan oleh semua manusia. Bahkan ada sebuah dialog dalam sebuah hadis itu ditanyakan oleh Allah, ada enggak kira-kira amal yang kamu lakukan enggak saya catat? Coba bayangkan. Hari ini duduk kita di sini, terkantuk-kantuknya kita itu, kita akan minta nanti itu, ya Allah, mana dulu pada saat saya menghadiri pengajian hari Kamis. Saya dulu itu setiap hari Kamis datang pengajian. Mana amal balasannya? Itu kita minta sama Allah. Kenapa? Karena kita semua mengharapkan balasan tersebut agar disayangi oleh Allah. Kalau kita ingin menghitung amal kita dengan balasan yang akan diberikan oleh Allah, itu tidak setimpal, itu tidak sepadan. Kenapa? Dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, misalnya seperti subuh ini, Allah berikan kepada kita nafas yang lancar, tidak kena asam urat, tidak kena kolesterol. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu harus dirawat di rumah sakit Kesrek subuh ini, pakai oksigen. Berapa tagihan oksigen satu hari? 600.000. Itu pun bernafasnya nggak selamanya. Bayangkan kalau seandainya kita dirawat selama 7 hari, harus pakai oksigen selamanya, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Kalau dihitung-hitung, biaya nafas yang kita nikmati hari ini itu melebihi nilainya 1,5 miliar. Itu nafas saja, belum lagi mata, belum lagi lidah, belum lagi suara. Semuanya itu tidak akan bisa kita membalasnya. Jadi pada saat kita melakukan amal-amal saleh, kita mengharapkan hanya kasih sayang dari Allah yang akan dibalas kepada kita. Tajri ala ma ratabahullahu wa a'lamu bihi ibadahu. Dan ini semuanya akan dibalaskan oleh Allah sesuai dengan ilmu Allah. Maka jangan bahagia dan jangan bangga pada saat kita berdoa di dunia itu mendapatkan semua yang kita mintakan. Para ulama-ulama terdahulu mereka sangat khawatir kalau seandainya begitu mereka salat duha langsung dapat rezekinya. Kenapa? Takutnya nanti di akhirat tidak dikasih lagi karena sudah dibayar tunai di dunia. Sehingga mereka melakukan sesuatu amal itu jangan sampai dibayar tunai di dunia. Ada sebagian orang, saya pernah memberikan training kepada anak muda yang punya bisnis. Saya katakan, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kehidupan di dunia kita. Dia mengatakan, Ustaz, setelah itu saya mempraktekkan, apabila saya salat duha itu setiap usaha saya itu laku keras. Tapi begitu saya tidak salat duha, maka usaha saya tidak laku. Saya bilang, perbaiki niatnya. Jangan kita sembahyang duha supaya mudah rezeki, tapi sembahyang duha sebagai upaya bagi kita untuk mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa fungsi duha? Duha itu adalah sedekah bagi anggota tubuh kita. Ada 350 sendi, itu semuanya harus disedekahkan. Cara sedekahnya itu dengan salat duha. Bahkan ada salah satu jamaah, dia mempunyai amalan yang spektakuler. Dia punya anak 1 orang, dia sembahyang duha 2 rakaat. Punya anak 2 orang, dia sembahyang duha 4 rakaat. Dia sembahyang, begitu lahir anak ketiga 6 rakaat, begitu lahir anak keempat 8 rakaat dia sembahyang duha. Oh, ini bagus nih, seperti ini. Semakin banyak nikmat, semakin besar rasa syukur yang dilakukan kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa anna nizamud dunya wa tartibu musabbabatuhu ala asbabihi. Bahwasanya ada tatanan kehidupan di dunia itu semuanya mempunyai sebab, musabab. Kita tidak bisa lari dari hal-hal seperti itu. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa sukses kalau dia itu hanya duduk bertapa di gua Jepang. Gak akan mungkin. Sukses itu tetap akan dapat diraih apabila kita sudah melakukan upaya-upaya secara sistematis. Mau sukses, maka lakukanlah langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Inilah 2 ayat yang memang menjadi pelajaran bagi kita pada subuh yang berbahagia ini. Semoga kita menghafal ayat 12 dan ayat 13 ini. InsyaAllah kita akan menyelesaikan beberapa ayat lagi di waktu yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya
dan kepada Bapak Ibu jemaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.